Ada banyak rumah tangganya nggak bisa bahagia. Ada banyak masa mudanya nggak bisa bahagia. Ada banyak orang hari depannya penuh dengan kegelapan. Kenapa? Mulutnya jahat. Suka menebar gosip. Suka ngomongin orang. Kata-katanya mengutuk. Kata-katanya mengeluh. Maka yang kau lihat hari-harimu adalah hari-hari yang jahat. Karena iblis pakai mulut orang yang mulutnya penuh dengan perkataan jahat. Perkataan jahat ini termasuk bohong, termasuk suka ngomong kasar, suka ngomong cabul, suka bercanda yang menghina, suka menertawakan orang, suka nyumpain orang. Nah, ini semua termasuk mulut yang jahat. Berarti kalau mulut kita jahat, perkataan kita sembarangan, gak teratur. Iblis bisa pakai itu untuk merusak masa mudamu. Sehingga engkau jauh dari jodoh, engkau salah dapat pasangan teman hidup. Seandainya saja mulutmu penuh dengan sukacita, mulutmu penuh dengan perkataan membangun, hidupmu akan jauh lebih bahagia dari hari ini. Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembayang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali, nggak usah cuci-cuci, ya kan? Nggak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tepuk tangan, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Gereja-gereja yang kalau menyanyi, ini nih bulu kuduk nih, goosebump. Karena gerejanya kebaktiannya bunyi musik yang gini. Itu bukan gereja, itu kuburan. Gracious God, eternal Father, what a wonderfulness it is in this confusing world and confusing times that we live by, to understand Jesus and the role you have played in our lives, and to understand the role that we got to play with Thee. I now take pleasure to baptize Rihan in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Sudah lama sekali ya kita tidak membahas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh pendeta Gilbert Lumondong. Masih sangat segar di ingatan kita bagaimana pendeta Gilbert Lumondong menjadikan zakat dan cara sholatnya umat muslim sebagai bahan lucu-lucuan di khotbah gerejanya. Tentu saja, statement Gilbert Lumondong itu bertujuan supaya menghibur para jemaatnya, supaya jemaatnya tambah rajin untuk memberikan persembahan perpuluhan kepada gereja Gilbert Lumondong. Jadi dia katakan bahwa harusnya kalian bersyukur, ibadah kalian gampang, seminggu cuma sekali, dapat kursi yang nyaman, sound system yang bagus, dihibur oleh penyanyi yang luar biasa, AC dingin, tempat bagus, parkiran luas, apalagi kurang enaknya. Tetapi tentu saja ada harga yang harus dibayar, yaitu perpuluhan. Kalau kalian mau ngasihnya sedikit, ya jadi muslim, kan begitu. Itulah pesan yang ingin disampaikan oleh Gilbert Lumondong. Dan tentu saja statement tersebut melukai hati umat muslim yang mendengarnya. Kita tahu, Gilbert sering sekali membuat khotbah-khotbah yang mengatakan harus menjaga mulut. Jangan mengolok-ngolok orang lain. Jangan mengolok-ngolok kepercayaan orang lain. Jangan menghina. Jangan menyakiti orang lain. Jaga mulut baik-baik. Tetapi, seperti layaknya ya, Polycarpus pada umumnya, cuman jago teori, sedangkan prakteknya nol. Dia yang ngajari orang untuk jaga mulut, dia sendiri yang nggak bisa jaga mulut. Dia yang bilang sama orang harus toleransi, tapi dia sendiri pelaku pembuat perpecahan. Kalau kita bicara kasus hukum, ini sedang bergulir dan ditangani oleh pihak kepolisian. Secara hukum, Gilbert belum bisa kita katakan bersalah. Karena memang belum ada putusan. Tapi kalau kita bicara, Gilbert melukai hati umat muslim di Indonesia, yes. Itu fakta. Sudah terjadi. Banyak sekali umat muslim yang menyatakan bahwa mereka marah. Kita marah dengan pernyataan Gilbert. Itu yang udah fix ya. Jadi kalau di luar sana ada yang bilang, Gilbert bentar lagi ditangkap, Gilbert ya sudah masuk penjara dan sebagainya, itu berita bohong. Karena saya mendapatkan WA dari beberapa teman yang menanyakan apa benar Gilbert sudah dipanggil kepolisian, ya sudah masuk dan sebagainya. Saya nggak tahu mereka dapat informasi dari mana. Dan harus kita akui, banyak sekali pesan-pesan berantai yang berisi berita bohong, konten-konten yang isinya berita bohong, yang tujuannya ya kita tahu lah, hanya mencari subscriber, mencari popularitas. Di sini saya ingin katakan, saya termasuk yang mengikuti berita tersebut. Saya termasuk yang cukup intens untuk mengintip perkembangan kasus tersebut. Bahkan saya punya kenalan yang memang ikut ya dalam pelaporan tersebut, dan saya tanyakan bagaimana perkembangannya. Jadi kasus pendeta Gilbert itu masih dalam tahap penyelidikan. Belum penyidikan ya. Bagi teman-teman yang ngerti prosedur di kepolisian, tentu saja kalian tahu ya, perbedaan penyelidikan dan penyidikan. Kalau penyelidikan, ini masih melihat apakah ada unsur pidana yang dilanggar. Apakah terjadi pelanggaran hukum. Kalau penyidikan, mencari pelaku dan barang bukti. Sudah fix ada pelanggaran hukum, tinggal dicari nih. Pelaku, barang buktinya mana. Siapa pelakunya, kan begitu. Kalau penyidikan. Tapi kasus Gilbert Lumondong, mohon maaf, kita harus katakan cukup lambat, karena sudah jalan kurang lebih ya, 3 bulan lebih, tetapi kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Ya mungkin kepolisian terkendala,
karena memang intensitas. Terus kasus ini cukup, ya istilahnya harus berhati-hatilah. Kepolisian juga tidak berani gegabah, sehingga tentu saja pihak kepolisian memanggil ahli-ahlinya, ahli pidana, ahli bahasa, ahli sosial, ahli agama, dan ahli-ahli lainnya untuk menentukan sikap apakah memang terjadi pelanggaran hukum di sini. Jadi, yang terbaru teman-teman ya, semua saksi sudah dipanggil, termasuk Gilbert Lumondong sendiri itu sudah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Dan sekarang, kepolisian akan menggelar perkara tersebut. Jadi kepolisian akan buka nih kasus tersebut di meeting mereka untuk menentukan sikap apakah ini lanjut ke tahap penyidikan atau tidak. Bukan ditangkap atau tidak ya, masih akan lanjut ke penyidikan atau tidak. Jadi teman-teman bisa cek, beritanya juga di luar ada, dan tolong cari dari sumber-sumber yang kredibilitasnya bisa dipercaya. Di sini dikatakan polisi akan gelar perkara untuk menentukan kelanjutan kasus dugaan penistaan agama Pendeta Gilbert. Ya, jadi Pak Ade Ari mengatakan penyidik akan mengadakan gelar perkara usai pemeriksaan ahli rampung. Ade Ari menyebut gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana di dalam laporan tersebut. Polisi menggandeng ahli pidana untuk mendalami dugaan kasus penistaan agama yang menyeret nama seorang pendeta bernama Gilbert Lumondong. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan penyidik telah melayangkan panggilan terhadap saksi ahli untuk dimintai pandangannya dalam kasus ini. Terkait dugaan penistaan agama oleh oknum saudara G, penyidik masih melakukan pemeriksaan ahli pidana. Kata Ade Ari kepada wartawan Selasa, tanggal 9 Juli ya, 2024, minggu lalu. Jadi ada beberapa hal yang menjadi kendala. Ya, jadi memang sensitivitas kasus tersebut itu sangat krusial, sehingga saksi yang dihadirkan, ahli yang dihadirkan, itu banyak. Karena ini kasusnya kan, ya kita harus akui, sensitif. Jadi dipanggil ahli yang cukup banyak, dan dalam hal ini kalian bisa baca ya teman-teman, bahwa pelapor sudah dipanggil, saksi pelapor sudah dipanggil, terus Pendeta Gilbert juga sudah diperiksa, dan ahli-ahli juga sekarang sedang diperiksa. Ya, dan kita bisa lihat bahwa memang ahlinya itu kan banyak. Dan ahli ini kan orang profesional yang istilahnya juga punya kesibukan. Contoh ahli hukum, ahli bahasa, mereka biasanya tuh profesor atau dosen pengajar di satu universitas, pembicara di satu tempat. Sehingga untuk punya waktu, itu agak susah. Apalagi ahlinya nih yang diperiksa kalau tidak salah, itu ada 6 orang. Kalau saya tidak salah info ya, ada 6 orang yang diperiksa dan sudah rampung. Sudah rampung dan dalam waktu dekat ini kepolisian akan gelar perkara untuk menentukan ada nggak pidananya. MUI sudah diundang dari perwakilan gereja, ya dari perwakilan Kristen juga sudah diundang untuk istilahnya dimintain pertanyaan, untuk dimintain jawaban ya. Apa benar di kekristenan itu boleh membahas beginian? Apa benar pendeta diperbolehkan untuk menyinggung agama lain dalam membandingkan cara beribadah ya, dengan membandingkan dengan agama Kristen seperti itu? Jadi jawaban mereka ya tentu saja kita nggak tahu, dan kepolisian nggak mungkin buka juga kan dengan bilang oh yang ini ngomongnya ini, oh yang ini ngomongnya ini, oh yang ini jawabannya gini, nggak mungkin. Ya itu di mereka, dan ya kita tunggu saja. Tetapi kalau kalian nanya pandangan saya, sekali lagi ya, kalau kalian nanya pandangan saya, ini pandangan pribadi saya ya berat. Ya tidak mungkin kasus tersebut dinaikkan. Yang pertama, kita melihat bahwa Gilbert mengambil langkah yang cukup tepat dengan menjumpai MUI, ya tokoh-tokoh bangsa yang bisalah untuk meredam hal tersebut. Belum lagi kita lihat bahwa Gilbert ini selama ini image-nya adalah pendeta yang sangat toleransi dan sebagainya, sehingga ya nggak mungkin gitu. Belum lagi kedekatan dia dan sebagainya gitu. Image-nya selama ini, reputasinya selama ini, itu tentu saja
sangat menentukan. Ya, image itu sangat menentukan. Bagaimana kelakuan dia selama ini. Jadi bagi teman-teman, terutama yang berapa yang bilang mungkin, wah kok pesimis bang dan sebagainya. Loh, kita bukan pesimis, tapi kita realistis teman-teman. Ya, kita harus realistis. Kalau ini kita bicara, yang sedang diselidiki adalah, contoh, Pak Bom Bom, Wak Donat, ya, si Ferguson, Sofiatul dan sebagainya, Ki Ahmad. Saya akan bilang kalau sempat ini tidak dinaikkan, artinya ada something wrong dengan penyidiknya. Kalau mereka kita jelas, bahkan dari kekristenan sendiri, itu juga mengakui bahwa orang-orang tersebut punya tendensi kebencian yang sangat besar kepada Islam. Mereka bukan sedang mewakili Kristen, mereka sedang menghujat. Itu fix. Ya, kalau orang-orang yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau Gilbert ya kita tahulah tujuan dia memang untuk lucu-lucuan supaya jemaatnya itu memberikan perpuluhan tanpa beban. Ya, dan dia juga nggak nyangka bahwa ternyata video tersebut bisa viral, padahal tuh di internal mereka. Ya, di internal mereka cuman salahnya dia live-kan. Ya, dia live-kan di YouTube. Yang namanya live YouTube semua orang bisa nonton. Bukan hanya jemaat. Kucing aja kadang-kadang bisa nonton YouTube kan. Kucing aja itu kalau kita bukain YouTube nonton dia. Nah, jadi seperti itu. Dan kita tahulah bahwa Gilbert itu adalah pendeta yang jago melobi sana melobi sini, kekuatan keuangan juga besar, dan dia adalah salah satu orang yang ada di belakang layar yang membantu mendanai para murtadin-murtadin dan Polikarpus dan pos-pos penginjilan. Bagi teman-teman yang nggak tahu ya, saya kasih tahu, contohnya pendeta Bulukusuntur Saifuddin Ibrahim, terus juga Osman bin Sunet alias KC. Nah, itu adalah orang-orang didikan dari Gilbert Lumondong. Jadi kalian tahu sendirilah bagaimana niatnya, bagaimana tujuan dari Gilbert ini. Kalau muridnya aja seperti itu. Bahkan sampai detik ini, Sarah Ayu, istri dari Bulukusuntur, itu masih ikut dalam tim penginjilannya Gilbert. Dia masih jadi bagian. Dikirim, ini sekarang lagi dikirim ke Kalimantan. Tujuan dikirim ke Kalimantan apa? Yang mempengaruhi umat muslim untuk pindah keyakinan. Jadi seperti itulah sosok Gilbert ini. Mungkin di depan dia senyum-senyum ya, tapi di belakang dia kuat teman-teman. Ya. Jadi kalau ditanya kemana perpuluhan dia lari, ya selain ke perutnya, tentu saja kepada pos-pos penginjilannya. Ini salah satu tokoh yang cukup menurut saya berbahaya, karena dia begitu ngotot ingin menjadikan semua orang-orang di Indonesia ini sebagai murid Kristus. Ini cukup perlu kita perhatikan. Saya kadang bingung, kenapa ya begitu ngotot mengirim orang ke pedalaman-pedalaman untuk mengajak mereka pindah agama. Padahal mereka sudah punya agama, kecuali mereka nggak punya agama ya. Kecuali mereka kayak orang-orang di Amazon tuh. Masih makan orang, masih persembahkan orang supaya nggak hujan. Ada orang sakit, wah ini kena kutukan, kena azab dari Tuhan, persembahkan bayi dan sebagainya. Kalau yang seperti itu oke lah kamu ajarkan agama, tapi mereka sudah beragama nih yang di Indonesia ini semua. Tapi masih juga. Saya nggak tahu apakah kalau Gilbert tersandung kasus hukum, penginjilan itu akan stop. Menurut saya enggak, karena memang yang menghandle itu yayasan. Mungkin berkurang iya, karena kalau nggak ada Gilbert mungkin GBI Glow itu jemaatnya akan turun banyak. Apalagi Geren Lumondong, sang putra mahkota juga sudah mengundurkan diri dan tinggal di Aussie sekarang ya. Itu kan putra mahkotanya. Sekarang di tempatnya Gilbert itu yang terkenal pendetanya, ya dia kan punya beberapa pendeta juga, pendeta junior, pendeta muda gitu kan, yang ngisi khotbahnya. Tapi yang terkenal tuh 3 orang. Gilbert, Geren, sama Gideon. Nah, Gideon itu pendeta dari Tiberias yang keluar. Ada orang bilang dipecat ya karena kasus hukum dia, pencabulan dan sebagainya ya. Mungkin teman-teman bisa search ya, Gideon, pendeta Gideon tuh viral juga. Yang istrinya juga artis ya,
Amanda apa gitu. Gideon sekarang menjadi pendeta yang setiap minggu khotbah di tempatnya Gilbert. Jadi seperti itulah gambarannya teman-teman. Gilbert sering menampung orang-orang yang di tempat lain entah kenapa bermasalah. Ya, mungkin dia merasa ya walaupun orang ini bermasalah, pendeta ini bermasalah, dia punya jemaat. Ya, sama seperti Buluku Suntur. Buluku Suntur kalau pulang Indonesia, itu pasti dikasih panggung juga untuk khotbah, untuk ceramah di gereja Gilbert karena memang muridnya. Selain muridnya ya mereka juga secara kedekatan emosional kan sangat dekat. Dan Buluku Suntur juga punya pendukung. Ya jangan lupa, Buluku Suntur itu punya banyak pendukung, teman-teman. Ya, jadi seperti itulah yang terjadi. Ya, jadi kalau kalian tanya Gilbert itu gimana dan sebagainya, ini berat, teman-teman. Berat tapi bukan tidak mungkin. Ya, ujung-ujungnya ya semua kehendak Allah. Kehendak Allah yang terjadi. Tapi kalau secara manusiawi, secara hitungan matematika, ya berat. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi kalau ada di luar sana bilang udah begini lah, udah begitu, itu hoax. Ya, jangan kita itu seperti Polikarpus dan laskarnya. Sedikit-dikit terima berita hoax ya. Wah, si siapa itu akan begini, akan dipanggil, akan ditangkap. Wah, heboh gitu kan. Si siapa itu melakukan ini, begitu. Waduh, hebat mereka teman-teman. Ya. Fitnah jago, berita bohong jago, hoax jago. Nggak ada datanya. Asal ngomong. Kalau mereka. Jadi sekali lagi, untuk Gilbert, itulah yang terjadi. Dan itulah yang bisa saya sampaikan. Ya, bagi teman-teman, suka tidak suka, itulah yang terjadi. Ya, suka tidak suka. Tapi kita ambil hikmahnya aja. Dari kasus Gilbert, ya, ini dari kasus Gilbert, kita bisa lihat, orang-orang jadi tahu. Jadi tahu ajaran Kristen itu seperti apa. Umat muslim di luar sana yang selama ini kena nina bobo, yang merasa bahwa wah yang kita lihat selama ini Islam teroris, Islam jahat, Islam yang melarang ibadah dan sebagainya. Mereka jadi tahu bahwa ternyata ya, yang menyerang duluan itu siapa? Siapa yang suka menjelek-jelekan agama orang lain di gereja? Kan mereka selama ini digambarkan apa? Wah, Ustadz Abdul Somad ngata-ngatain kami, ngata-ngatain Kristen gitu kan. Padahal faktanya di gereja lebih banyak, teman-teman. Cuman kan kalian yang nggak tahu. Kalau khotbah Jumat mungkin terdengar keluar. Towaknya terlalu keras, ya. Speakernya terlalu keras, bisa terdengar. Tapi kalau di gereja kan kita tahu. Apalagi yang di mall, tertutup, nggak ada yang dengar di luar. Di dalam mereka ngomong kita juga kita nggak tahu kan gitu. Tapi kita sudah dapati beberapa pendeta suka sekali menyindir, menyinggung agama orang lain. Ya, salah satunya Gilbert. Kalau Buluku Suntur nggak usah dibilang lah. 10 kali khotbah, 10 kali bahasnya Islam. Pendeta itu. Dulu ada beberapa Polikarpus sosok ya, bilang sama saya waktu diskusi, kalian di masjid bahas-bahas agama orang. Kami di gereja nggak pernah gitu kan. Loh, begitu saya tunjukkan nih, pendeta kalian bahas. Ya. Banyak. Yosua Yasin, pendeta loh. Di gereja bahasnya Islam juga. Saya kasih nampak buktinya. Buluku Suntur, terdiam dia. Oh itu kan cuma 1-2 orang loh. Tadi kamu bilang nggak ada, sekarang 1-2 orang. Ini 1-2 orang yang ketahuan. Yang nggak ketahuan berapa banyak? Mau kita survei? Kan begitu. Kalau Islam bahas agama lain, mohon maaf. Ya, kalau kita sebut orang Nasrani, di Quran tertulis coy. Di Quran tertulis orang Nasrani. Ya. Jadi mau gimana? Hapus itu. Kalau kalian ya membahas Islam, ada nggak dalilnya? Ada nggak dasarnya? Nggak ada. Di Bible nggak ada tulisan orang Islam. Atau orang Arab gitu kan? Nggak ada. Agama yang dari Arab. Nggak ada teman-teman. Jadi kenapa kalian bahas? Kalau Muslim bahas Nasrani, memang ajarannya ada. Sama seperti kalian membahas orang Farisi. Ahli-ahli Taurat. Orang-orang Yahudi nggak bisa komplain, karena memang ajaran kalian ada tulis itu. Ahli Taurat, orang Farisi. Jadi mau gimana gitu? Sama seperti di Islam. Nasrani tertulis kok. Jadi mau gimana? Kalau kalian nggak ada tertulis, kalian buat-buat, kalian jadikan itu bahan olokan, kalian hina-hina, kan nggak nyambung itu. Kalau kami bahas Nasrani, itu sesuai dengan apa yang ada di Quran, tidak kami tambah-tambahin. Ya, dikatakan bahwa Isa
menjadi satu dari 3 Tuhan. Tertulis. Isa tidak mati di kayu salib, tapi diangkat. Tertulis. Jadi mau gimana? Mau kalian bilang, oh itu penistaan gitu. Sama seperti yang dilakukan oleh Bluku Suntur, Sofiatul, dan teman-temannya. Penistaan dilakukan oleh agama Islam, karena di Qurannya tertulis, Yesus bukan Tuhan. Halo, itu iman orang, weh. Iman orang. Bagaimana dengan orang Yahudi? Ya, tiba-tiba kitab mereka kalian ambil. Kalian copy paste. Ya sama gitu kan. Jadi stoplah. Siapa yang benar nanti kita buktikan. Ya. Kalau kalian udah nggak sabar silakan langsung ke rumah bapak sekarang. Kalau udah nggak sabar ya, pengen tahu siapa yang benar, silakan langsung ke rumah bapak. Selesai, langsung ketahuan kan? Betul tidak? Sesimpel itu kok. Jadi bagi yang udah penasaran silakan. Ini kan iman masing-masing. Jangan merasa paling benar. Saya paling kesal kalau ada orang iman buta merasa paling benar, merasa wah udah paling suci gitu, udah paling benar agamanya, orang lain salah semua. Kami di Islam mengakui bahwa ya, wajib hukumnya kami taat dan yakin bahwa agama kami yang benar. Tapi kami nggak pernah mau sok suci. Mungkin ada beberapa orang oknum yang sok suci, mungkin ya, sekali lagi. Tapi sekali lagi itu tidak ya, mencerminkan ajarannya. Jadi kita harus back to ajaran. Ya. Saya kadang-kadang bingung, ada beberapa Laskar Polikardus suka sekali kasih link tak apa-apa aja gitu ya. Komentar, kasih DM di TikTok. Kamu lihat ini semua oknum, ada nggak ajarannya? Udah gitu aja. Nanti kita balikkan ke kalian, marah, ngamuk, langsung, wah ini harus dicari, habisi dia, kurang ajar dan sebagainya. Segala cara dibuat skenario untuk mencelakai orang. Apalagi, wah ini Chinese kok, gampang untuk dihabisi gitu kan. Kurang ajar memang orang-orang seperti ini. Tapi ya itulah resiko kita ya. Oke, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Sorry, terlalu semangat ya. Jadi memang suka tidak suka itu yang terjadi. Dan kita ambil hikmahnya saja. Muslim di luar sana jadi tahu kelakuan orang-orang sebelah. Dan dari Kristen sendiri, itu banyak yang jadi sekarang nggak mau lagi ke gereja. Gara-gara tahu bahwa perpuluhan itu untuk mengenyangkan Pendeta Gilbert dan teman-temannya. Berapa banyak yang sekarang keluar, kecewa, nggak mau lagi ke gereja gara-gara kelakuan Gilbert. Silakan dicek. Saya punya beberapa teman yang sebelumnya jemaat dari GBI Glow. Nggak mau lagi dia ke GBI Glow. Sekarang dia ya masih Kristen, cuman dia ikut ibadah online aja. Dia nggak mau lagi ke gereja, dia ikut ibadah online aja. Ya minimal lebih bagus lah. Kalau nggak satu langkah itu namanya setengah langkah. Setengah langkah menuju kebenaran kan begitu. Kalau udah keluar dari gereja kan satu langkah nih. Ya, sudah nggak mengimani Yesus, mungkin satu langkah. Nah, ini masih setengah langkah. Ya nggak apa-apa. Minimal ada progres. Kan begitu. Kita nggak tahu kapan dia menemukan hidayah, kapan dia mengetahui kebenaran. Ya, tapi selama napas masih ada, kita percaya bahwa teman-teman kita ini bisa diselamatkan. Karena tujuan kita adalah ingin mengajak sebanyak mungkin orang mengetahui kebenaran. Sampaikan. Tugas kita adalah menyampaikan, bukan memaksa orang jadi murid. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Terima kasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini harus 3, tapi tidak boleh begini, harus begini, tapi tidak boleh begini. Nah, jadi harus begini, begini pun nggak boleh, begini, oke, tapi gini nggak boleh. Ini jadi esa, tunggal. Jadi dia 3 pribadi dalam kesatuan. Jadi namanya Trinitas ya. Dulu Tritunggal, terus ada lagi istilah Trinitas. Terus Anies Baswedan sekarang buat 3-in-1 lagi itu ya. Di Jalan Sudirman ya. Sama sebenarnya itu artinya semua. Ini apa, Pak? Itu pulpen, Pak. Oke, bolpen. Ingat bolpen ya. Bolpen ya. Iya, Pak. Bolpen ya, saya kasih tahu. Oke, bolpen. Kalau iki apa, Boy? Bolpen juga. Ya, pulpen juga, Pak. Cuma beda warna aja. Bolpen. Hah? Beda bentuk. Bentuknya beda. Nah. Kalau ini apa, Pak? Ya sama, Pak. Bolpen ya. Bolpen ya. Nah.
contoh kita kasih nama bolpen, contoh Allah ya kita kasih contoh ya, bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama nggak? Pribadinya sama nggak? Dia itu sama Pak, satu. Nah, Dia sama satu. tapi pribadinya beda toh? Beda toh? Beda nakat. Tapi fungsinya, fungsinya sebentar loh, fungsinya sama toh? Fungsinya Sama Pak. fungsinya Untuk menulis juga Nah, Pak. untuk menulis. Nah, begitu pula juga Allah. Ini bolpen. Tapi dengar dulu nak, dengar. Ini firman. Contoh ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Dia fungsinya bolpen. Allah punya firman, Roh Kudus. 3 pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ah, ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Tidak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel saudara. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Saya percaya kita harus lebih takut Tuhan daripada takut siapapun. Taat pada Tuhan daripada siapapun. Besok bahkan saya akan share juga bagaimana saya mendengar suara Roh Kudus dalam video yang viral. Saya akan share juga kenapa video itu yang viral, bukan video menghentikan hujan, bukan video Roh Kudus bilang sama saya ada orang lumpuh dan dia berjalan. Kenapa video yang itu yang viral? Karena tidak sesuai dengan opini dan naratif dan algoritma dari dunia. Dunia mau menjatuhkan Injil, kalau tidak bisa dia jatuhkan, dunia jatuhkan pemberita-pemberita Injil. Dan terkutuklah orang-orang Kristen yang ikut mendukung jatuhnya Injil dan hamba-hamba Tuhan. Saya ucapkan sekali lagi seperti Paulus mengutuk Elimas yang mengganggu pemberitaan Injil. Terkutuklah orang-orang Kristen yang ikut dalam memecah belah gereja. Terkutuklah orang-orang Kristen yang ikut memecah belah orang-orang percaya. Saya begitu percaya kita satu dalam Yesus. Pendeta boleh khotbahkan hal yang berbeda, gereja boleh settingnya berbeda, tapi kita satu dalam Yesus. Daripada tanduk dan ditaruh untuk mengurapi raja, jadi ditumpahin semuanya. Nah ini saudara nggak perlu tumpahin semuanya ya. Ini yang saya lakukan. Saya taruh minyak urapan di tangan kanan saya. Saudara bisa ikuti. Saudara bisa hafalkan dan saudara bisa nanti lihat lagi di rumah ya. Bagian ini. Dan yang pertama saudara taruh di atas kepala. Ikuti dari saya. Dalam nama Yesus, pikiran saya, pikiran Kristus dijauhkan dari ketakutan, dijauhkan dari pikiran kotor. Ada ketenangan dalam pikiran saya, ada ide-ide baru, ada kreativitas di dalam nama Yesus. Pikiran saya diurapi, dilindungi, tidak bisa diserang iblis di dalam nama Yesus. Nah, sekarang saudara taruh tangan yang sama di mata. Ikuti saya. Dalam nama Yesus, mata saya diurapi, lihat yang dari Tuhan, dijauhkan dari melihat hal-hal yang kotor, hal-hal zina, tetapi mata saya melihat, membangun iman saya. Tidak akan rabun, dia akan bisa lihat jernih di dalam nama Yesus. Lalu saudara dengan tangan yang sama taruh di telinga saudara, nanti kiri kanan saudara urapi. Di dalam nama Yesus, telinga saya dijaga Tuhan, tidak gampang mendengar gosip, mendengar rumor, roh jahat yang membisik-bisiki. Telinga saya telah diurapi oleh kuasa Tuhan. Saya bisa mendengar suara Tuhan di dalam nama Yesus. Telinga saya peka
Amin. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen, nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat, nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu, itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya. Kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba.